Supaya bisnis kita move on terus harus ada 4 on. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan saya sampaikan, kalau 4 on-nya ini tidak selaras, hidup Anda galau. Misalnya visionnya, saya ingin menjadi pengusaha, tapi actionnya masih kerja di kantor, galau. Ini yang ketawa kelihatannya tersinggung ya. Visinya jadi pengusaha, actionnya sudah tiap hari bisnis, passionnya memang bisnis, tapi dia tidak collaboration, tidak punya komunitas pengusaha, galau juga. Ya, maka visionnya, actionnya, passionnya, collaborationnya kudu nyambung, kudu selaras. Saya visinya, saya ingin punya 9 perusahaan dengan total karyawan 999 orang, menginspirasi 25 juta orang lebih, dan 10.000 diantaranya menjadi trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter. Itu visi saya. Action saya, setiap hari kalau saya nggak ngelola bisnis, saya ngisi training. Ngader trainer, ngader entrepreneur, ngader leader. Passionnya, itu memang passion saya. Kolaborasinya, saya punya komunitas. Komunitas pengusaha saya punya, komunitas trainer saya punya. Jadi saya enjoy, asik jalanin hidup. Iya, tepuk tangan buat kita semuanya. Maka termasuk kalau Anda didik anak, mulai sekarang anak yang sudah SMA wajib nyusun visionnya apa? Anak saya yang pertama visinya, saya ingin menjadi penulis novel kelas dunia yang menulis tentang cinta yang bersumber dari Al-Quran. Oke nak, kamu bersumber Al-Quran, kamu harus tahu isinya. Maka kemarin dia ikut di Belitung, training 30 hari hafal 30 juz. Yang kebetulan tempat trainingnya disumbangkan ke MTV. Ya. Berapa hektar itu? 25 hektar. Anak saya pulang dari sana, saya tanya, hafal berapa juz kamu? Saya tidak termasuk yang buru-buru Pak, jadi aku cuma hafal 4 juz. Kenapa? Karena saya ingin tahu sambil maknanya. Jadi kalau yang terus menghafal itu, nggak paham artinya. Tapi saya setiap kata yang diucapkan dalam Al-Quran, saya ingin maknanya. Maka di rumah saya lihat, kadang ya, dia jadi imam buat ibunya. Kadang sambil sholat, saya nangis, baca. Ya. Karena dia tahu artinya. Ya, makanya kalau sebelum berangkat ke masjid, biasanya dia sholat duluan di rumah sama ibunya, saya dengerin dulu dia jadi imam. Actionnya karena dia ingin jadi penulis, saya kenalkan dengan Felix Xiao, saya kenalkan dengan Habibur Rahman, saya kenalkan dengan Mbak Asma Nadia, ya. Nyambung. Passionnya memang di situ, kolaborasinya juga di situ, nyambung. Anak saya yang kedua, saya ingin jadi CEO kelas dunia, ya. Di perusahaan saya sendiri, yang nanti saya akan mendirikan sekolah bertaraf internasional setiap provinsi di Indonesia, gratis buat orang miskin. Ya. Visionnya, actionnya punya bisnis. Passionnya memang di situ, kolaborasinya waktu di akad nikah. Kan dia harus bergaul dengan para pengusaha. Maka saya minta sama Om Sandiaga Uno, Mas ya, tolong jadi saksi pernikahan anak saya. Siap. Kok begitu? Dia ingin jadi pengusaha dan dia ngidolakan sampean. Oke. Dan begitu selesai jadi saksi, saya bilang sama Mas Sandi, Mas ya, sampean sudah jadi saksi. Masa depan anak saya tanggung jawab sampean juga. Ya kan gitu cara ya. Nyambung ya. Vision, action, passion, collaboration. Di rumah saya sebenarnya yang saya wajibkan nyusun vision yang sudah SMA, tapi tiba-tiba adiknya awal tahun kemarin yang masih kelas 6 SD. Ijul juga mau nyampaikan visionnya. Nah, kamu belum waktunya. Enggak, Ijul mau nyampaikan visionnya. Dia panggilnya Ijulnya, namanya Julfikar. Akhirnya dia maju. Nama saya Julfikar. Vision saya ingin menjadi penjaga gawang Manchester United yang hafal Quran. Ditanya sama kakaknya, bang, gimana ceritanya kamu menjadi penjaga gawang MU? Iya, hidupku aku ingin membahagiakan orang tua. Bapak kan penggemar MU. Walaupun sekarang MU kalahan sih. Tapi nanti kalau Ijul penjaga gawangnya, Ijul susah dibobol. Dan waktu itu bapak nonton, hore anakku hebat, hore anakku hebat. Aku ingin bapak bangga sama. Ditanya sama kakaknya, kenapa kamu ingin hafal Quran? Kata bu guru, kalau Ijul hafal Quran, nanti Ijul di surga bisa ngasih mahkota buat bapak sama mama. Ijul bodoh. Ijul hanya ingin ngasih mahkota buat bapak sama mama. Makanya kerjaannya tiap hari sekarang, actionnya hafal Quran. Kolaborasinya lulus SD, sekarang sudah lulus SD. Dia nggak mau SMP, saya mau cari yang sekolah ngajarin hafal Quran. Aku nggak mau belajar matematik. Ya sudah, saya support, nggak apa-apa nak. Keberhasilan seseorang bukan karena ijazahnya. Bapak ingin support kamu sampai kamu jadi orang hebat. Makasih ya Pak. Vision, action, passion, collaboration. Tapi waktunya terbatas, jadi saya akan membahas yang action saja.
Ya, bahas yang action. Gimana action seorang muslim itu? Actionnya ada dua. Terbiasa melakukan skala prioritas dan melakukan aksi-aksi yang strategis. Skala prioritas itu apa? Ini prinsipnya seorang muslim. Dia harus menyibukkan diri dengan yang wajib dan yang sunnah. Sekali-kali yang mubah. Tinggalkan yang makruh. Campakkan yang haram. Nonton TV hukumnya apa? Mubah. Jangan jadi wajib tiap malam nonton. Coba Anda baca, orang-orang hebat dunia, orang-orang yang kaya dunia, jarang nonton TV. Ya, kalau nonton terbatas. Nah kalau kita habis Ramayana, Jorda. Apalagi, saya jarang nonton. Apalagi, gimana? Ya, tuh. Sibukkan dengan yang wajib dan sekali-kali mubah, saya jarang nonton. Ya, paling nonton pertandingan sepak bola. Apalagi kalau misalnya suatu saat MU lawan Persib, saya nonton pasti. Ya. Penerapannya di mana? Contohnya gini. Contohnya, sedekah hukumnya wajib, hukumnya apa? Sunnah. Merokok hukumnya apa? Haram makruh, saya ambil yang paling ringan makruh. Jangan sampai kita sibuk yang makruh, tapi meninggalkan yang sunnah. Kebalik hidupnya, orang kayak gini galau. Susah bahagia. Ya. Katakan dia perokok berat, mohon maaf kalau di sini yang ngerokok. Satu hari, katakan satu bungkus. Satu bungkus rokok sekarang harganya berapa? 15.000. Berarti sebulan 450.000. Beli rokok sebulan 450.000 tanpa beban. Tapi suruh sedekah 450.000 sebulan. Ya Allah, gede amat. Setiap ikut pertemuan NTW loh, selalu ditawarin sedekah. Sampai pusing. Ditawarin sedekah kok malah ngeluh. Ya. Kebalik. Ya. Walaupun saya selalu berbaik sangka. Kalau ada orang merokok berat, katakan ya sebulan habis 450, berarti sebulan sedekahnya lebih dari 1 juta. Ya, kan harus lebih besar sedekahnya dibandingkan yang makruh. Yang sedekah itu wajib atau sunnah. Ya, jangan kebalik-balik. Ya. Begitu juga dalam bisnis ya. Laki-laki mencari nafkah hukumnya apa? Wajib. Jangan sampai kita seperti gigolo. Gigolo apa? Mengandalkan penghasilan dari istri. Ya. Laki-laki tanggung jawab. Ya. Istri saya, menantu saya juga bisnis. Saya bilang sama anak saya, kamu laki-laki nak, ya, jangan pernah dalam hidup kamu berharap mendapat penghasilan dari istri kamu. Bapak tidak bangga sama kamu. Istri kamu bisnis dapat penghasilan, biarkan itu milik istri, bukan milik kamu. Ya. Wajib mencari nafkah buat laki-laki. Kalau perempuan, mubah-mubah saja, ya kan? Tapi kalau dapat kemudian hasilnya disedekahkan sama suami, dapat pahala juga, ya. Atau disedekahkan ke yang lain, ya. Sibukkan dengan wajib dan sunnah. Sekali-kali yang mubah, tinggalkan yang makruh, campakkan yang haram. Ya. Makanya ini ada cerita ya, ada orang yang dia itu pelitnya minta ampun, perokok berat, ya. Suatu saat berangkat ke masjid sholat Jumat, yes, disiapin duit nih 100.000 di kanan buat beli makan, buat beli rokok. Di kiri 10.000 buat sedekah kotak amal di masjid. Begitu sampai masjid, khotbahnya nggak menarik, ngantuk dia. Akhirnya kotak amalnya lewat, yang diambil 100.000. Begitu sudah masuk kotak amal, dia sadar, astagfirullahaladzim. Kok sedekah kok istighfar? Kena pelit ya. Anda perlu baca itu sejarah Bill Gates. Bill Gates dulu pernah turun menjadi peringkat orang terkaya ketiga. Sekarang pertama lagi ditanya di wawancara majalah Forbes, apa yang menyebabkan Anda semakin kaya? Bukankah Anda pernah turun? Apa katanya? Saya rajin nyumbang. Dan Bill Gates nyumbangannya berapa? 30% penghasilan Microsoft disumbangkan untuk orang lain. Dan Anda tahu berapa sumbangan Bill Gates pertama kali? 32 triliun pertama kali. Sekarang totalnya sudah 668 triliun. Kalau kita biasanya nyumbang berapa? Berapa? 1000. 1000 itu gambar apa? 1000 itu gambar Patimura bawa golok. Ini enggak ada. Nyumbangnya di masjid yang disumbang golok. Wajar kalau kita nyumbang biasanya gimana? Tangan kanan masukin, tangan kiri nutup. Kenapa? Malu yang disumbang golok. Harusnya kalau di masjid nyumbangnya jangan golok, tapi yang sudah siap sholat berjamaah pakai kopiah. Ya kan? Kalau nyumbangnya ini nggak perlu ditutup pakai tangan kiri. Bahkan sebelum nyumbang tangannya begini. Tidak perlu tunjukkan kepada Pak Valentino nih. Dan ingat ya, yang namanya nyumbang tidak boleh memberatkan yang menerima.
Maka jangan nyumbang uang logam, berat. Sibukkan dengan yang wajib dan sunnah sekali-kali. Ya. Oke, supaya ini merekam di dalam hati kita. Yuk kita baca bareng-bareng begitu hitungan 3. Langsung sibuk dengan wajib sunnah. Sekali-kali mubah, tinggalkan makruh. Sampaikan yang haram. 1, 2, 3. Sibuk. Ya. Tanamkan itu kuat-kuat. Nemenin anak belajar hukumnya apa? Jangan sampai, nak, ini sinetronnya bagian terakhir, nak. Udah nggak usah belajar, udah. Sebab kalau di kantor ada yang cerita, aku nggak nyambung, jadi aku bapak, ibu nontonin aja. Itu namanya kebalik. Melakukan yang mubah, ninggalin yang wajib. Ya, oke. Sekarang sekolah prioritas tadi ada aksi strategis. Aksi strategis itu Anda melakukan 3 kerja ini. Kerja keras, kerja cerdas, kerja keras. Ini tanggung. Dilanjutin, nggak apa-apa ya. Nanti kita soalnya bareng-bareng ya. Oke. Logikanya di mana nih? Ada input, ada titik tumpu, ada output. Anda sebagai pebisnis biasanya awal tahun itu menetapkan target. Sekarang targetnya sebesar A. Berdasarkan timbangan ini, apa yang akan Anda lakukan? Anda mengeluarkan input sebesar A. Ini namanya kerja keras. A-nya diperbesar, targetnya diperbesar, A-nya diperbesar lagi. Yang tadinya nggak lembur, jadi lembur. Yang tadinya Sabtu nggak masuk, jadi masuk. Itu namanya kerja keras. Mengeluarkan keringat, mengeluarkan energi. Dan kenapa kerja keras itu penting? Karena di tubuh kita ini ada myelin. Ada otot-otot yang harus dilatih. Orang yang tidak terbiasa sholat taraweh, 1 juz, pasti begitu sholat. Ini kok lama amat, nggak ruku-ruku. Iya kan? Tapi kalau yang sudah terbiasa, biasa. Saya senang kalau imamnya hafal Quran, di kompleks saya hafal Quran. Kadang bacanya kan panjang-panjang. Tapi anak saya belum terbiasa. Jadi dia tidak ikut dari pertama. Kalau kira-kira imam sudah mau ruku, baru dia Allahu Akbar. Ya namanya anak 12 tahun ya. Walaupun sekarang sudah ikut dari awal. Dia lihat imamnya, Pak ya, imamnya panjang. Terus aku sholat tarawih di rumah ya. Nak, latihan dulu nak. Nanti kalau kamu bisa pol, Bapak kasih hadiah. Tapi ya Allah Pak, masanya bacanya Al-Muluk Pak. Itu kan 52 ayat. Bokulhu terus Pak. Enggak, latihan. Ya sekarang setelah sudah 17 hari ini, dia sudah terbiasa. Waktu awalnya, pertama alif lam mim, wah Al-Baqarah. Kan panjang. Tapi sekarang sudah terbiasa apa? Mailingnya sudah terlatih. Mohon maaf, saya bukan mau pamer. Saya terbiasa sholat duha. Kalau seandainya hari itu saya nggak sholat duha, itu saya bisa apa yang kurang ya? Biasanya saya nanya driver saya. Driver saya namanya Anwar. War, kok aku gelisah ya? Kayaknya Bapak belum sholat duha deh. Sholat duha. Tenang lagi Pak. Mailingnya sudah terlatih. Di tubuh kita itu ada mailin yang perlu dilatih. Orang yang terbiasa sholatnya Allahu Akbar, kemudian tumaknina, maka sholatnya nggak sampai. Masa sholat taraweh 23 rakaat 7 menit itu gimana loh kita? Amin. Allah. Amin. Gimana saya nggak lihat ya? Ya. Iya, mailin. Contohnya Messi main bola bagus? Ya Allah, saya waktu itu nonton Messi lawan Paraguay. Dia jatuh loh, masih bisa ngoper bola. Kemudian ditendang sama temennya masuk. Latih. Kenapa? Mailingnya sudah terlatih. Kita main bola, bolanya di depan, ditendang nggak kena. Karena latihannya pas Agustusan doang. Dan itu pun pijetnya 3 minggu. Iya, mailingnya belum terlatih. Sebagai seorang pebisnis, kita harus melatih mailing kita. Apa itu latihan mailing? Nih, Kemba kalau bahasa Jawa apa? Kita harus berkunjung ke tempat bisnis. Kalau Mbak Sally tadi mengatakan, dia apa? Oh, ternyata pemilik bisnis itu harus turun toh. Oh, turun toh. Mohon maaf, saya ingin curhat sedikit. Saya punya perusahaan Academy Trainer. Selama ini saya tinggal terus. Saya mikir ini trainingnya banyak. Ya, pesertanya selalu menuju target. Kok duitnya nggak terlalu banyak? Ada apa ini? Karena selama ini saya sibuk jalan-jalan, bisnisnya saya cuekin. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya rapat. Kayaknya ada yang salah ini. Nah, saya sudah mengeluarkan energi banyak, training kita juga lancar, bahkan order banyak di Academy Trainer. Ya, di sini kalau ada pemimpin perusahaan, pemilik usaha, saran saya ikut Wannabe Trainer. Ya, nanti bulan September ngapain? Supaya Anda ketika ngasih pengarahan kepada anak buah itu pintar. Ya, ini trainingnya banyak kok, kecil gini gimana? Ternyata apa?
Oh, karena selama ini saya nggak gemba. Begitu saya turun, loh ini hotelnya mahal amat. Ini masih bisa dinego? Nggak bisa Pak. Bisa ini. Dan ternyata Pak, yang tadinya hotel sehari 300.000, dinego bisa 250.000. Berarti selisih 50.000 per orang. Trainingnya 3 hari. Berarti satu orang 150.000. Lah pesertanya 100. Berarti sekali training rugi 15 juta. Loh ini bisa dinego gimana? Nah, baru kemarin saya dikatakan, nah ini kelihatan. Ini baru nih, untung kita bisa gede. Kenapa? Pemborosan terlalu. Ya, kadang-kadang, kenapa? Kita nggak tahu karena kita nggak gemba. Gemba itu apa? Turun ke lapangan. Jangan baru jadi pebisnis, baru buka sudah gengsinya yang naik. Pengusaha itu pantang gengsi. Jangan sampai kita itu hidup pakai topeng. Kelihatan keren tapi kiri. Kelihatan hebat tapi melarat. Ya. Kelihatan mentereng, mobilnya nomornya B1JA. Apa? B Jakarta 1 nomornya JA itu Jamil Azeni. Tapi itu kredit. Utangnya banyak. Enggak, pengusaha itu enggak boleh pakai topeng hebat di depan orang, tapi susah di belakang. Ya. Bu apa adanya kenapa? Ya. Apalagi Mbak Seli itu miliarder, masih di ruko. Ya, walaupun rukonya nyaman juga. Ya. Apakah nggak sanggup beli rumah? Sanggup. Loh, saya tahu kok. Paling nggak dari cerita suaminya, kekayaan bisnisnya saya tahu kok. Beli rumah mah kecil. Tapi masih tidur di ruko, walaupun kalau mobilnya keren juga ya. Mobilnya sekali servis 23 juta, ya. Saya dengar. Ya, yang nggak apa-apa kan penghasilannya miliaran. Ya. Jangan sampai kita ya penghasilannya pas-pas sudah. Ini kaya ya. Saran saya, gemba, terjun ke lapangan. Nggak cukup cuma kerja keras. Kenapa? Bisnis persaingannya semakin ketat, ya. Maka kita harus menetapkan target yang naik. Sekarang A plus B. Berdasarkan timbangan ini apa yang Anda lakukan? Selama nambah di sini namanya kerja keras. Anda sudah nggak mungkin kerja keras lagi. Pulang sudah malam, Sabtu masuk, Minggu masuk. Istri sudah protes, Mas, mana bagianku? Ya, karena kita sibuk kerja. Targetnya ditinggiin supaya kita menang bersaingan. Apa yang kita lakukan? Kerja cerdas. Gimana kerja cerdas? Geser jadi tumpuk. Itu namanya kerja cerdas. Kerja cerdas itu apa? Kerja cerdas itu fokus pada kekuatan. Yang namanya bisnis, yang namanya kita mau menang bersaing, kita harus fokus pada kekuatan. Jangan semuanya kita lakukan. Kalau semua kita lakukan, malah kita nggak jadi siapa-siapa. Ya. Dan orang yang tidak fokus pada kekuatan, sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Saya sering ngasih contoh begini. Siapa namanya, Mas? Raga. Pulang dari sini nanti malam misalnya saya ajak buka bersama. Begitu saya ajak buka, Mas Raga bilang, Pak Jamil dompetnya bagus banget. Iya Mas Raga, ini hadiah dari anak saya. Anak saya yang pertama waktu itu di Hannover, Jerman. Dia kemudian pulang ke Indonesia karena saya ulang tahun ke-45. Dia bilang, Pak, yang aku bungkus ini, waktu itu saya belum tahu isinya, ini aku beli di Jerman. Bapak mau beli 1.000, saya yakin Bapak bisa. Tapi perlu Bapak ketahui, aku beli hadiah buat Bapak ini. Dengan jerih payahku di Jerman, aku menjadi pekerja sosial di sana. Dan sebelum dibungkus, Pak, aku bilang sama hadiah ini, I love you, 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 I love you. Tolong diterima ya, Pak. Begitu saya terima, oke nak, I love you too, I love you too, I love you too, I love you too, I love you too. Karena saya ceritakan gini, Mas Rangga bilang, Pak, kayaknya kalau buat saya bagus deh. Karena Mas Rangga ngomong begitu, terus akhirnya saya kasih. Tapi nanya contoh. Ya. Anda saksi ya bahwa ini contoh. Ya. Karena dilihat wajahnya meragukan ini. Begitu saya kasih, Mas kalau contoh, langsung Mas Rangga meluk saya. Mas Jamil, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Memeluk saya sampai menangis, sampai mengeluarkan air mata. Bersyukur? Bersyukur? Setelah saya bergaul 1 tahun, dompetnya nggak pernah dipakai. Bersyukur? Begitu juga kalau Anda diberi kekuatan oleh Allah, tidak pernah dioptimalkan. Sesungguhnya Anda belum bersyukur kepada Allah. Bukti syukur itu prestasi, bukti syukur itu karya yang kita hasilkan. Sebelum lupa. Nah, dilihat wajahnya wajah pelupa ya, harus segera diambil. Ya. Maka PR-nya apa? Kalau kita mau menjadi seorang pengusaha yang baik, ya pulang dari sini kita harus tahu apa kekuatanku, apa kelebihanku. Nih, kalau Mbak Sally itu kekuatannya nggak punya urat malu. Ya, kelebihannya. Kemana-mana nawarin, oke, kenawarin. Saya waktu pertama kenal sama dia, ya, lincah banget ini anak. Benar lincah. Ya, pantas bisnisnya berkembang. Saya juga tahu apa kekuatanku. Waduh Pak, saya sekarang belum tahu kekuatan. Temukan. Waduh Pak, susah. Kalau sudah menikah, tanya sama istri.
Nanti pulang dari sini langsung nanya, Ma, menurut Mama apa kelebihanku, apa kekuatanku? Mudah-mudahan istrinya tidak menjawab, kamu tidak punya kelebihan apa-apa. Selain berat badan. Lo kok tetap mau sama aku? Wes terlanjur mana, ya? Sudah terlanjur punya anak. Enggak dong, kita harus tahu apa kekuatanku. Sama, kalau Anda punya anak, Anda harus menemukan apa? Kekuatan. Dan didiklah anak Anda sesuai dengan kekuatan. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka sama anak. Loh kok bisa orang tua durhaka sama anak? Saya sering menggunakan ilustrasi. Penghuni hutan melakukan konferensi. Dia mendiskusikan keahlian apa, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh penghuni hutan. Dan mereka diskusi, oke, karena hutan sering kebakar, bahwa seluruh penghuni hutan harus bisa terbang. Hutan sering banjir, maka penghuni hutan harus bisa berenang. Hutan liar pergaulannya, maka seluruh penghuni hutan harus bisa lompat. Dan akhirnya disepakati diadakan pelatihan, terbang, berenang, lompat. Hari pertama senang. Hari kedua, gelisah. Hari ketiga berantem, dan hari keempat trainingnya dibubarkan. Kenapa? Karena gajah dipaksa terbang. Ayam dipaksa berenang. Cacing dipaksa melompat. Jangan sampai anak kita potensinya gajah disuruh terbang. Stres. Itu orang tua yang durhaka sama anak. Ya. Maka kita harus tahu apa ini kekuatan. Saya tahu apa kekuatan istri saya. Sehingga saya poles kemudian, yes, saya support supaya kemudian jadi orang hebat. Dan istri saya tahu apa kekuatan saya. Dia support juga dengan apa yang dia sanggup. Kalau kita fokus pada kekuatan, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Dan selain itu, kerja keras selain fokus pada kekuatan, atau saya kasih ilustrasi lagi bahwa penting fokus pada kekuatan. Nih, saya dulu pemain badminton. Sering main bulu tangkis. Kalau main saya pakai tangan kanan, tiba-tiba musuh saya datang pakai tangan kiri karena dia kidal. Saya bilang, kurang ajar. Dikira saya nggak bisa. Saya main pakai tangan kiri. Menang atau kalah? Kenapa? Karena saya bersaing dengan kelemahan saya. Dan orang itu bersaing dengan kekuatan. Maka kalau bisnis Anda sekarang nggak maju-maju, jangan-jangan Anda fokus pada kelemahan, bukan fokus pada kekuatan. Temukan kekuatan, bersaing dengan kekuatan, Anda akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau fokus pada kelemahan, hobinya ngeluh terus. Dan kerja cerdas itu, kita harus fokus pada kekuatan, dan kemudian latih kekuatan kita itu apa? Saran saya, oke, kalau saya sebagai pemilik bisnis supaya makin kuat, ini kekuatanku. Supaya semakin kuat apa? Oh, saya harus bisa ngasih pengarahan kepada anak buah. Kalau briefing supaya jelas, harus tahu caranya. Kalau sambutan supaya anak buah dengar, harus tahu caranya. Supaya ngomongnya terstruktur, idenya masuk, gagasannya masuk ke anak buah misalnya. Misalnya itu diperlukan, nanti boleh ikut wannabe trainer saya. Ngajarin bagaimana kita sambutan pidato di depan karyawan kita, sehingga karyawan kita itu ngerti, kemudian kinerjanya jadi naik. Dan selain itu, yang memang fokus pada kekuatan, Anda terbiasa membangun tim. Sebab yang namanya bisnis itu kalau kita nggak punya tim, sehebat-hebatnya kita, tenaganya makin tua makin lemah. Dan kalau Anda membangun tim dan membangun sistem ini, yang paling enak apa? Begitu timnya sudah siap, sistemnya sudah siap, apa yang terjadi? Itulah yang sejatinya bisnis. Apa itu? Bisnisnya tetap jalan ketika yang punya jalan-jalan. Jangan sampai kebalik, bisnisnya tidak jalan karena yang punya sering jalan-jalan. Ya, biasanya trainer tuh. Trainer karena sibuk ngisi training, bisnisnya berantakan. Makanya kalau ada trainer yang ngasih training bisnis, ditanya bagaimana bisnis Anda. Ya, kalau seandainya, saran saya sih kalau Anda mau belajar bisnis, sungguh-sungguh belajarnya sama pebisnis, bukan sama trainer. Ya, karena kalau sama trainer biasanya di atas panggung hebat gitu, begitu ngajari bangkrut. Ya. Tapi apakah nggak boleh kita jadi trainer? Setiap kita adalah pembicara. Setiap kita wajib bicara. Sekali-kali bicara boleh, tapi yang namanya pebisnis itu bukan terlalu sering ngisi training. Pebisnis itu yang ngelola bisnisnya. 20% untuk ngisi seminar, berbagi ilmu, boleh. Ya, Mbak Sally ini ngisi seminar sekali-kali, tapi jalanin bisnisnya lebih banyak. Percaya sama dia. Ya, bangun tim. Dan yang berikutnya, targetnya ditambah lagi. Apalagi sekarang sudah ada 2 negara yang bangkrut, yaitu Yunani sama Puerto Rico. Berarti negara bangkrut biasanya dampaknya mendunia. Ya, Yunani bangkrut, ya, asal negara demokrasi itu bangkrut. Ya, saya kebetulan trainer di berbagai perusahaan. Hampir semua perusahaan sekarang turun. Penjualan di Tanah Abang pun sekarang turun. Ya, maka kemudian kita harus menetapkan target yang lebih menantang lagi supaya kemudian bisa bersaing dengan yang lain. Targetnya ditambah. Gimana caranya? Ya, daya ungkit selama kita nambah di sini namanya kerja keras. Selama geser di tumpu namanya kerja keras. Anda sudah kerja keras, Anda cerdas,
targetnya harus nambah lagi, tantangannya nambah lagi. Gimana? Berarti harus kerja ikhlas. Nggak cukup kerja keras, kerja cerdas, harus kerja ikhlas. Gimana logikanya kerja ikhlas? Nih, saya ambil kapas, saya kepal-kepal, besarnya segini. Tangan kiri saya pegang emas, besarnya segini. Mana yang lebih berat, emas atau kapas? Emas. Kenapa emas lebih berat? Masa jenis terlalu ilmiah. Dalam bahasa orang awam, padat. Kapas itu banyak ruang kosong. Maka kalau Anda ingin menjadi muslim yang berbobot, pengusaha yang berbobot, mulai hari ini, ubah kapas menjadi emas. Artinya apa? Buang penyakit-penyakit hati, isi dengan yang positif. Nggak ada ruang kosong, ruangnya padat, isinya positif. Nggak usah isinya negatif terus. Anda kemudian kerja sama suami, suaminya ngasih target tinggi, sengaja ini suami mau nyingkirin saya, negatif. Kapas itu. Dikasih yang target yang rendah, suami melakukan kemampuan saya, mas targetnya rendah banget. Nggak dikasih target, kerja macam apa ini nggak ada target. MTV ngadain acara kayak gini, sengaja ngadain bulan Ramadan biar irit. Nggak ada makan siang ya, Ustaz? Ya. Terus di BPPT, sewanya nggak tahu mahal. Ya. Tapi nggak diajarin training gini. Ustaz Valentino, gimana kita semangat bisnisnya terjaga di majelis taklim, nggak pernah ada acara seminar. Selama ini cuma dari Ustaz Valen terus. Ya, jarang tuh dari dari pembicara yang ganteng itu pakai batik hijau itu. Ya. Nggak terima ibu ya. Isinya negatif, jangan sampai, apalagi apa, kita tahu ya, pecundang itu orang yang tidak maju, punya 3 penyakit negatif. 3. Yang pertama, blame. Kerjanya apa? Nyalahin orang. Ini bisnis saya nggak maju, gara-gara nggak disupport sama MTW. Ini bisnis saya nggak maju, gara-gara istri saya nggak mendukung. Ini bisnis saya nggak maju, gara-gara, pokoknya nyalahin orang. Yang kedua adalah excuse. Pinter buat alasan. Ya wajar, aku kan dari keluarga miskin, gak punya bakat bisnis gitu loh. Wajar kalau bisnis tidak ada. Yang ketiga, denial, menolak ilmu, menolak kebenaran. Lo gak usah ngajarin gue. Gue bisnis batik sebelum batik ada. Lo baru belajar, gak usah ngajarin gue. Itu namanya denial, menolak kebenaran, menolak nasihat. Ingat ya, tabiat ilmu itu sama dengan tabiat air, dia akan mendekati tempat yang rendah. Lautan yang luas menampung banyak air karena tempatnya rendah. Anda akan punya banyak ilmu kalau Anda rendah hati. Jangan somse. Kan? Logikanya apa? Kok perlu belajar terus? Ya kalau bisnisnya, semua yang di sini bisa jalan? Bisa, karena jalan tidak perlu persyaratan tertentu. Semua di sini artinya apa? Belajar ilmu itu perlu terus tambah. Ingat, penyakitnya pertama apa tadi? Blame. Huruf pertamanya B. Penyakit kedua, excuse. Huruf pertamanya E. Penyakit ketiga, denial. Huruf pertamanya D. Kalau disingkat, bad. Orang yang punya 3 penyakit ini pada hakikatnya dia tidur, tidak bergerak. Kerjaannya nyalain orang, kerjaannya nyari alasan, kerjaannya menolak kebenaran. Allah yang nyampaikan itu masih mudah apa yang diterima. Apalagi Mbak Sally. Dari belakang tak kelihatan mau kerja dari kita. Padahal udah pakai high heel ya, tetap aja tak kelihatan. Ya. Bersihkan hati. Maka kerja ikhlas itu adalah bersihkan hati, libatkan Allah. Mbak Zeli sudah mengambil keputusan yang benar. Dia kemudian mendirikan tahfiz, dia banyak sedekah, melibatkan Allah dalam bisnis. Saya tadi sudah cerita, saya punya 11 perusahaan bangkrut. 12. Pakai logika bisnis saya bingung. Ini bisnis sudah saya kelola dengan sangat baik, dengan cara benar, kok bangkrut? Mobil dijual, rumah dijual, tanah dijual, masih punya utang banyak. Punya utang banyak itu nggak enak Bapak Ibu. Ada kita ngobrol dengan keluarga di depan rumah, mobil berhenti. Siapa ini yang nagih utang ya? Zaman saya dulu belum banyak handphone seperti sekarang. Handphonenya kan ke rumah, kan nggak ketahuan nomor masuk siapa. Mau diangkat debt collector, nggak diangkat nanti orang tua, bingung, ya gelisah. Dan akhirnya saya konsultasi dengan guru saya, kenapa saya bangkrut? Padahal cara terbaru sudah aku pakai, model bisnis terbaru sudah aku pakai. Mungkin hatimu kotor.
Apa hubungannya bisnis dengan hati? Kalau kamu orang beriman pasti ada hubungannya. Bersihkan penyakit hati kamu. Saya nggak punya penyakit hati, itu salah satunya kamu sombong. Yang lain akhirnya saya renung-renungkan apa ya? Baru saya ingat apa? Waktu saya punya, dan kemudian apa? Kalau kamu sudah punya penyakit hati, dan penyakit hati itu merugikan orang lain, maka kamu harus minta maaf. Dan kemudian, gak cukup minta maaf, harus memberikan kebaikan kepada orang itu. Akhirnya saya renung-renungkan apa ya? Ternyata saya tahu, apa? Saya ingat, apa? Saya pernah menyakiti bapak dan ibu saya. Kapan? Waktu saya di wisuda. Waktu saya di wisuda, bapak dan ibu saya tinggal di kampus. Saya pulang duluan, karena saya malu. Bapak saya pakai bajunya kumuh, dasinya kepanjangan. Pakai sepatu nggak disemir. Maka salah satu bentuk penyesalan yang sampai sekarang saya sesali adalah saya nggak punya foto wisuda bersama bapak dan ibu saya. Ya. Makanya kemudian saya pulang ke Lampung, minta maaf. Pak, setelah ngobrol ke sana kemari, malam hari saya bilang, Pak, maafin aku ya Pak. Maafin yang mana nih? Banyak juga ya salah. Jadi cuma satu doang. Terus saya bilang, itu Pak, yang bapak aku tinggal di kampus waktu di wisuda. Tiba-tiba bapak saya berdiri. Jamil, Bapak, mamamu sama kakakmu tuh cari pinjaman kemana-mana supaya kamu bisa kuliah di Bogor. Bapak ini yang punya foto wisuda sama kamu nak. Sekarang kalau Bapak ketemu teman-teman Bapak, nih anakku nih sarjana wisuda, dia foto sama anaknya. Bapak gak punya foto wisuda sama kamu. Kamu itu keterlaluan. Bapak sama mama ditinggal di kampus. Kamu si Beb itu besarnya minta ampun nak. Bapak nyari jalan pulang sama mama gak ketemu-ketemu nak. Keterlaluan kamu. Makanya aku minta maaf sama Bapak. Kenapa baru sekarang? Ya sadarnya baru sekarang. Kayaknya setelah ngobrol banyak dimaafkan. Tapi kan gak cukup minta maaf, harus kasih kebaikan. Ya. Ini Bapak saya, Ibu saya. Kemudian saya tanya, Pak, ya, apa yang paling membuat Bapak bahagia? Saya ingin kasih ke Bapak. Dan apa jawaban Bapak saya? Bapak bahagia nak, kalau melihat kamu bahagia. Dalam hati, jawaban standar orang tua. Hanya saya nggak tanya, nggak ketemu lagi. Besok paginya sebelum pulang, Pak, sebelum aku pulang ke Bogor, tolong dijawab pertanyaan saya satu. Apa? Apa yang paling Bapak inginkan sebelum Bapak meninggal dunia? Apa jawaban Bapak saya? Bapak, yang paling Bapak inginkan sebelum Bapak meninggal, Bapak ingin lihat Ka'bah. Bapak ingin sholat di depan Ka'bah, Bapak ingin berdoa di depan Ka'bah, Kalau Bapak sudah lihat itu, Bapak sudah disolat di sana, mau dicabut nyawanya sama Allah, Bapak sudah siap, Cuman itu, Saya waktu itu dalam hati, ya Allah, mintanya kok sekarang, saya lagi bangkrut. Akhirnya oke Pak, insya Allah Bapak naik haji. Akhirnya saya kumpulkan uang, setiap ada penghasilan saya sisihkan, setiap ada penghasilan saya sisihkan. Begitu uangnya sudah semakin banyak, saya bilang, Pak, insya Allah sebentar lagi naik haji. Sama siapa, Mil? Sendirian. Mau? Gak mau? Kenapa? Bapak sama Mama hidup susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Bapak gak mau berangkat haji sendirian tanpa Mama kamu. Mama harus seneng. Kenapa Bapak baru ngomong sekarang? Kamu juga nanyanya baru sekarang. Akhirnya saya kumpulkan uang, terus begitu sudah terkumpul mulai banyak, saya ketemu Profesor Didin, tahu ya? Didin Habibudin. Mas Amir sibuk apa? Ngumpulin duit, Prof. Buat apa? Mengajikan orang tua, Prof. Loh, kamu sudah haji belum? Belum, Prof. Nggak boleh. Maksudnya, Prof? Kamu nggak boleh mengajikan orang tua sebelum kamu berangkat haji. Loh, selama ini saya ngumpulin duit buat orang tua saya, Prof. Gimana? Ya jangan diambil. Terus gimana saya? Cari akal. Itu yang nanya Ustadz ya. Ngomong cari akal tapi tidak ngasih solusi ya. Tapi dari ucapan Ustadz ini saya merem, gimana cari akal? Oh, libatkan Allah. Apa? Biasanya saya bangun jam 4. Ya, sekarang bangun lebih cepat. Jam 3. Apa ya? Tahajudnya ditambah. Doanya diperpanjang. Ya Allah, aku ingin memberangkatkan orang tua aku ke tanah suci, tapi aku belum haji, sehingga nggak boleh. Undang aku menjadi tamumu ya Allah, supaya aku bisa mengajikan orang tua aku ya Allah. Undang aku ya Allah. Ya waktu itu memang doanya begini. 2 minggu saya berdoa tiap malam.
Di minggu ketiga teman saya nelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mas Jamil, mau haji nggak? Ya iyalah, tapi saya nggak punya duit, nggak bisa sekarang. Nggak, ini ada yang menghajikan sampean. Siapa? Mohon maaf, dia nggak mau disebut namanya. Loh kok begitu? Dia ngefans sama sampean. Terus inisialnya, dia nggak mau disebut inisialnya. Ciri-cirinya, dia nggak mau disebut ciri-cirinya. Loh kok gitu? Mas Jamil, dia itu perempuan. Kalau diberitahu, takut Mas Jamil salah tafsir. Yang jelas, Mas Jamil semuanya sudah diberikan tiket UNA Plus bintang 5 di Mekah Madinah. Waktu itu harganya sekitar 75 juta dolar. Akhirnya saya berangkat, dan sampai sekarang saya tidak pernah tahu siapa yang memberangkatkan saya. Di Mekah doa yang lain boleh lupa, tapi ada satu doa yang nggak boleh lupa, yaitu Ya Allah, ya Tuhanku, undang orang tuaku menjadi tamumu. Jangan kau cabut nyawanya sebelum dia bersujud di tempat ini. Jangan kau cabut nyawanya sebelum dia berdoa di tempat ini, ya Allah. Dan kemudian saya pulang. Begitu kemudian pulang, saya kumpulkan uang lagi. Begitu uang sudah terkumpul, saya bilang, Pak, Ma, naik haji. Apa Mil? Naik haji. Benar, iya Pak. Ibu saya datangin saya, Mil, Mama reso ngomong apa-apa. Mama nggak bisa ngomong apa-apa. Dan akhirnya berangkat haji. Di kampung saya, yang berangkat haji baru bapak ibu saya. Maka begitu syukuran, ya, yang datang 5.000 orang lebih. Banyak banget. Pakai truk terbuka, mobil terbuka dari kampung sebelah, kita didoakan bapak ibu saya. Dan begitu selesai acara, bapak ibu saya manggil saya, Jamil. Apa Pak? Bapak sama Mama cuma nyiapin buat 2.500 orang. Yang datang 5.000 kok makanannya cukup ya, Mel. Allahu Akbar. Saya bilang apa? Pak, mudah-mudahan itu tanda dari Allah bahwa Bapak haji mabrur. Caranya berangkat ke tanah suci. Sebagai seorang anak kangen dong. Tapi kalau saya nelpon bapak saya nggak pernah diangkat teleponnya. Setiap saya nelpon saya dikasih nada tunggu. Ini nada tunggunya. Pak diangkat, Pak bukan, Pak diangkat. Aku mau ngomong sama bapak ya Allah. Kalau saya mau tahu bapak ibu saya apa yang saya lakukan, saya telepon temannya. Pak, gimana bapak ibu saya? Apa jawabannya? Mas Jamil, bapak ibu sampai kerjaannya nangis tiap hari di depan kantor. Kenapa kalau saya telepon nggak pernah diangkat? Dia marah sama sampean. Loh kenapa marah sama saya? Dia baru tahu sampai utangnya banyak setelah dibuka. Siapa yang ngasih tahu? Dia nggak tahu. Setiap hari dia nangis di depan Ka'bah antara bangga sama sampean dan marah sama sampean. Dia bangga karena sampean mengajikan, tapi dia marah kenapa utangnya banyak mengajikan orang tua. Dia nggak mau ditelepon, kenapa? Karena kalau terima telepon takut orang tua Anda marah sama Anda, nanti ibadah hajinya tidak sah. Nanti dia nelpon, tapi saya kangen sama bapak saya. Iya dia nggak mau mas, nih saya close speaker nih bapak sampean dengerin di depan saya cuma nangis sama ibu sampean. Sampaikan ke bapak ibu saya kangen sama bapak saya. Sudah mas. Kalau sampean sayang sama bapak saya, jangan telepon lagi. Nanti setelah ibadah hajinya selesai. Begitu bapak saya sudah pindah ke Madinah, kan ibadah haji sudah selesai. Saya telepon, Assalamualaikum. Bapak saya jawab, Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak lagi ziarah di makam Nabi, jangan diganggu. Jangan saya nggak lama kemudian ke hotel makan, saya telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak lagi mau makan, jangan diganggu. Terus kapan aku bisa ngomong sama bapak? Kamu nggak usah ngomong sama bapak. Bapak marah sama kamu. Tapi aku kangen
sama Bapak. Aku kangen sama Mama. Kalau kamu sayang Bapak, nggak usah nelpon-nelpon. Nanti ngomongnya kamu sudah di Indonesia, tetap dimati. Sejak saat itu saya nggak pernah nelpon Bapak Ibu saya. Dan begitu pulang dari tanah suci, kayaknya apa? Turun dari Damri, turun dari bus. Bapak saya turun, saya nyambut pertama dan saya bilang, Pak, mudah-mudahan menjadi haji mabrur, Pak. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur, Pak. Dan apa jawaban Bapak saya? Jamil, Bapak sudah melihat Ka'bah, Mit. Bapak sudah berdoa di depan Ka'bah, Mit. Bapak sudah sholat di depan Ka'bah, Mit. Bapak mau dicabut nyawanya sama Allah hari ini, Bapak sudah siap, Mit. Terima kasih, Amin. Terima kasih, Amin. Utangmu sudah lunas belum? Begitu Bapak saya nanya begitu, saya baru sadar, ternyata selama 40 tahun di tanah suci, utang saya lunas. Apa tiba-tiba? Teman saya, Mas Jamil, sorry ya, selama ini buruk sangka sama sampean. Setelah di audit, bisnis ini bukan salah sampean. Utang sampean 400 juta bebas. Thank you ya, thank you. Teman saya, Mas Jamil, sorry ya, kenapa? Selama ini buruk sangka. Utang saya 60 juta bebas. Thank you. Yang lebih lucu lagi, teman saya mendarat di Bandara Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas tuh udah nelpon aku. Iya, aku baru dari Abu Dhabi. Lo kan nelpon? Iya, sebab sepanjang perjalanan dari Abu Dhabi ke Jakarta, aku tuh mimpi ketemu sampean dan bangun ingat sampean. Begitu tidur lagi mimpi, nyambung mimpinya. Lo kok bisa begitu? Akan sampean punya utang sama saya. Iya, sorry, aku belum bisa bayar. Enggak mas, aku bukan mau nagih. Kenapa? Saya dengar istri sampean waktu melahirkannya. Iya, sesar ya, iya. Sorry ya mas, aku nggak bisa nengok. Nggak apa-apa mas, aku tahu kok sampean sibuk. Terus kenapa mas? Gini aja, utang sampean yang 125 juta bebas buat anak sampean. Thank you ya. Begitu melibatkan Allah, rezeki dipermudah. Begitu melibatkan Allah, rezeki dipermudah. Makanya saya membina usaha kecil. Salah satunya pernah datang kepada saya, Mas Jamil, bisnis saya ini kalau disuntik sedikit untungnya naik. Maksud kamu, saya perlu modal tambahan. Maksudnya, iya perlu modal tambahan 26 juta. Terus, mau pinjam sama Mas Jamil. Pengusaha 26 juta pinjam. Kiri kamu dah. Sekali-kali kamu melibatkan Allah dalam bisnis. Maksud Mas Jamil, sholat duha berapa rakaat kamu? 2. Pengusaha sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat itu pengganti sedekah. Di tubuh kita ini ada 360 sendi. Masing-masing sendi harus disedekahi. Dan itu cukup diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Pelit kamu. Sholat pengusaha itu minimal sholat duha itu 6 rakaat. Sandiaga Uno itu, saya pernah rutsu sama dia. Orang terkaya ke-27 di Indonesia. Sholat duhanya 8 rakaat sehari. Kamu masih kere aja 2 rakaat. Terus, punya tabungan berapa kamu? Maksudnya, ambil, sedekahin. Mas Jamil itu S2 kan, dari IPB kan, kok sarannya nggak masuk akal? Selama ini kami bisnis dengan cara masuk akal, untungnya pas-pasan. Sekali-kali nggak masuk akal menurut kami. Apalagi saya sudah kenal kamu cukup lama. Dalam sejarah tidak pernah kamu traktir saya. Kan saya bina kamu, harusnya kamu yang traktir saya. Merapi meletus, yang lain nyumbang sembako, yang lain nyumbang duit, kamu nyumbang baju layak pakai. Baju yang menurut kamu sudah nggak layak dipakai, disumbangin. Nyumbang itu yang terbaik. Ambil uang. Bener mas, kalau kamu nggak lakukan jangan pernah konsultasi ke saya lagi. Berikan yang terbaik, minta sama Allah. Singkat cerita, duitnya diambil. Terus disumbangin ke temannya. 3 hari kemudian, anaknya masuk rumah sakit. Dia tuntut saya, Mas Jamil bohong. Aku sudah mengikuti saran Mas Jamil, saya masuk rumah sakit, Mas Jamil bohong. Sabar kamu. Matematika Allah beda dengan matematika manusia. Sabar kamu. Singkat cerita, anaknya dirawat 11 hari di rumah sakit. Kalau di Jawa, neng orang sakit itu ngasih duit. Amplop. Kalau di Jabodetabek ini ngasih buah. 40.000 kan dapat tuh. Ya. Nah kalau kita ngasih 40.000 amplop kan malu. Dan begitu hari permulasan dibuka lagi, amplopnya banyak amat. Digunakan melunasi. Masih ada sisa. Dan Anda tahu berapa sisanya? 26.400.000. Dia telepon saya, Mas Jamil, baru kali ini anak saya sakit, saya untung mas. Dasar pengusaha pak, anaknya sakit masih bicara untung rugi. Tapi saya perlunya 26 juta mas, kenapa dia punya 26 juta mas?
Ya udah yang 400 transfer ke rekening saya. Ternyata Allah punya rencana lain. Apa itu? Yang jemput dia mobilnya mogok. Dan dia harus sewa mobil lagi. Dan Anda tahu berapa sewanya? 400 sedikit. Kita ini terlalu banyak belajar akuntansi. Terlalu banyak belajar manajemen keuangan. Oh ini aktif apa sih Pak? Nggak balance, ini nggak balance. Kita lupa bahwa kita ini orang yang didukung untuk beriman, bertakwa. Janji Allah, siapa yang bertakwa, rezekinya akan datang dari arah yang tidak diduga. Saya punya rumah yang sekarang. Waktu itu kan saya jual rumah, jual mobil. Berarti saya kontrak. Tiba-tiba teman saya nelfon, Mas Jamil ya, saya dengar sampai bangkrut ya. Iya. Loh kok nggak ngomong-ngomong? Masa bangkrut ngomong? Ya kan aku cuma sampai biar aku tahu. Saya dengar sampai sekarang kontrak rumah. Iya. Aku nggak rela Mas. Sampai harus beli rumah. Sorry aku nggak punya duit. Aku yang beliin. Di mana? Itu Telaga Kahuripan lagi bangun rumah. Tiba berapa itu? 336 oka saya bilang. Loh kenapa? Istri saya mensyaratkan kalau saya beli rumah 4 kamar. Kalau tipe 36 kan 2 kamar. Ya udah aku belikan 2 kapling. Sekarang rumah yang saya tempati ini 3 kapling. Saya beli 1, yang 2 dikasih. Rezeki datang dari arah yang tidak diduga. Makanya waktu saya haji ditanya sama Profesor Didi, Mas Jamil, ya berapa penghasilan bulan ini? Kurang lebih sekian Ustaz. Bulan depan kurang lebih sama Ustaz. Akurat nggak itu? Akurat Ustaz. Berarti kamu kurang takwa. Kenapa Ustaz? Orang yang bertakwa dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau rezeki kamu masih bisa diduga, kamu kurang takwa. Pertanyaannya, rezekinya masih bisa diduga? Masih? Nah, kurang takwa seperti itu. Ya. Maka mulai sekarang, kalau mau berhasil bisnis nggak cukup hanya kerja keras, nggak cukup cuma kerja cerdas. Gue sudah ikut seminar terbaik dunia. Seperti Mbak Seli tadi, sudah jauh-jauh ke Balikpapan, ikut seminar 3 hari sampai malam. Sehingga pulang cerdas membuat batik terlengkap, termurah di Cirebon. Kan itu cerdas. Tapi tidak melibatkan Allah. Cuma punya 3 kecil. Begitu melibatkan Allah, miliarder. Libatkan Allah dalam bisnis. Bersihkan hati. Dan Allah Maha Pemberi rezeki, memberikan rezeki dari air tidak diduga. Mas Valentino di situ nulis buku Jangan Selamanya di Orang Gajian, ya kan? Banyak. Dan dia dulu kan, mohon maaf saja, hebat, susah juga. Begitu sekarang, wes ya Allah, hidupku aku wakafkan kepada Allah. Allah yang ngasih tambang emas ada, yang ngasih tanah 25 hektar ada, kemarin di Jakarta ngasih 7.000 meter buat pesantren, ada. Bisnis dengan Allah membuat Ustadz Valentino di sini pantas dipanggil Ustadz, walaupun namanya agak liberal. Valentino, harusnya kalau Ustadz itu kan Jamil Al-Zaini gitu kan. Nah ini Valentino Dinsi itu kan agak liberal. Ya sekarang ditambah Muhammad Valentino Dinsi atau apa gitu kayak ya. Ya, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan remehkan Allah. Allah Maha Pengatur, mau membuat kita miskin gampang, ya, mau membuat kita bangkrut gampang. Dulu ada seorang ulama yang bisnisnya berkembang terus, dan suatu saat bisnisnya habis bangkrut, malah dia tersenyum, Alhamdulillah. Anak buahnya nanya, Anda bangkrut kok malah bilang Alhamdulillah, gimana ceritanya? Saya dulu pernah berbuat maksiat. Apa itu maksiatnya? Saya pernah menggoda wanita, dan saya belum dibalas sama Allah, dan hari ini aku senang. Kenapa? Karena aku dibalas sama Allah, usaha aku bangkrut. Nah, kita ini menggoda berapa wanita? Bukan kita lah ya. Wajar kalau nggak maju-maju. Karena waktu saya terbatas, ya. Actionnya ada 2, skala prioritas sama aksi tadi. Skala prioritas, sibukkan dengan yang wajib dan sunnah. Sekali-kali yang mubah, tinggalkan yang makruh, campakkan yang haram. Skala prioritas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras itu dengan cara apa? Melatih mailing kita. Kerja cerdas, fokus pada kekuatan, latih teamwork system, dan kemudian kerja ikhlas itu bersihkan hati, libatkan Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang ingin PPT, sampai ketemu September. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.